Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, berjumpa lagi dengan Bu Rahma. Hari ini kita akan belajar tentang pembulatan dan penaksiran. Baiklah, sebelum belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar tentang pembulatan terlebih dahulu ya. Biar pembulatannya lebih paham, dan pertemuan selanjutnya kita akan membahas penaksiran ya. Untuk pembulatan artinya mencari bilangan lain yang memiliki nilai terdekat dari suatu bilangan ya. Kalau penaksiran itu perkiraan yang dilakukan untuk hasil dari sebuah operasi hitung. Jadi ya, kalau penaksiran ini sebenarnya hampir sama dengan pembulatan ya. Tapi kalau penaksiran ini dilakukannya itu hasil dari sebuah operasi hitung. Jadi nanti anak-anak semua setelah mahir atau bisa tentang pembulatan, untuk mengisi penaksiran pun akan lebih mudah. Baiklah, kita lanjutkan. Ketentuan pembulatan adalah sebagai berikut. Jika angka kurang dari 5, maka bilangan dibulatkan ke bawah atau dihilangkan, diganti menjadi 0. Jika angka lebih dari atau sama dengan 5, maka bilangan dibulatkan ke atasnya menjadi satuan. Perhatikan. Nah, ini ada garis bilangan. Nah, jika angkanya kurang dari 5, kurang dari 5 ini artinya ya 4, 3, 2, 1. Nah, ini diganti atau dibulatkannya ke bawah ya, diganti menjadi 0. Dan jika angkanya lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka bilangan dibulatkan ke atasnya menjadi satuan. Artinya dibulatkan ke atasnya ya. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Pembulatan menuju puluhan terdekat. Ya, setelah memahami tadi ya, jika lebih atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atasnya, dan jika kurang dari 4 maka dibulatkan atau menjadi 0. Perhatikan contoh soal berikut. Nah, 8 dibulatkan menjadi 10. Bisa dipahami ya, karena 8 lebih dari 5, maka dibulatkan menjadi 10. Kemudian 12 dibulatkan menjadi 10 ya. Kenapa 12 dibulatkan menjadi 10? Karena 2 di bawah 5. Jadi 2-nya dihilangkan, artinya diganti dengan 0. Kemudian 52 dibulatkan menjadi 50. Sama saja ya, 2-nya dibuat menjadi 0 karena kurang dari 5. Kemudian
68 dibulatkan menjadi 70, 112 dibulatkan menjadi 110, 498 dibulatkan menjadi 500, 3252 dibulatkan menjadi 3250. Nah, ini untuk ribuan. Tetap karena kita sedang fokus menuju puluhan, yang diperhatikan adalah angka puluhannya saja, ya. Fokus semuanya ke angka puluhannya saja. Jadi ini dibulatkannya menjadi 3250. Kemudian 4996 dibulatkan menjadi 5000, ya. Karena angka 6-nya lebih dari 5. Ya, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Sekarang pembulatan menuju ratusan terdekat. Kita fokus angka ratusannya. Perhatikan contoh ya. Ratusannya kita fokuskan. Ada 133 dibulatkan menjadi 100. Bisa dipahami ya, fokus ke ratusannya. Karena 3 ini di bawah atau kurang dari 5, maka dibuat angka 0 atau angkanya dihilangkan ya menjadi 100. Ini juga sama, 149 dibulatkan menjadi 100. Kemudian 562 dibulatkan menjadi 600, ya, karena 6-nya lebih dari 5. Jadi dibulatkan ke 600. Kemudian 1625 dibulatkan menjadi 1600, ya, karena 2-nya ini kurang dari 5. Kemudian 2125 dibulatkan menjadi 2100 karena 2-nya kurang dari 5. Sangat mudah ya. Ya, kita lanjutkan. Kemudian pembulatan menuju ribuan terdekat. Sekarang fokus ke ribuan terdekat. Perhatikan contohnya. Ya, karena ini ribuan, jadi kita fokusnya untuk ribuan ya. Ada 1678 dibulatkan menjadi 2000. Kenapa 2000? Karena 6 ini lebih dari 5 ya, fokus ke ribuannya. Karena 6 lebih dari 5 dibulatkan ke 2000, lebih dari, karena 6 lebih dari 5 ya. Nah, dibulatkan ke atasnya jadi 2000 ya. Kemudian 1328 dibulatkan menjadi 1000. Kenapa dibulatkan menjadi 1000? Karena 3 itu kurang dari 5. Jadi di bawahnya ya bentuk atau dibuat 0 ya, atau menjadi 0 angka 3-nya ini. Kemudian 1250 dibulatkan menjadi 1000, sama saja ya, karena 2 ini dibulatkan ke bawahnya atau diganti menjadi 0 menjadi 1000. Kemudian ada 12.700 ya, dibulatkan menjadi 13.000. Kenapa 13.000? Karena 7 ini dibulatkan ke atasnya menjadi 13.000. Mudah ya? Kita lanjutkan. Nah, sekarang ke pembulatan pecahan ke bilangan cacah terdekat. Sekarang kita belajar pecahan ya, pembulatan pecahan. Sama-sama mudah. Perhatikan, pahami ya. Nah, secara umum pembulatan pecahan biasa dan pecahan campuran memenuhi aturan berikut. Pecahan lebih dari setengah dibulatkan ke bilangan cacah di bawahnya. Pecahan lebih besar dari 1/2 dibulatkan ke bilangan cacah di atasnya.
pecahan setengah dibulatkan ke bilangan caca di atasnya. Ya, bisa dipahami. Jadi setengah ini adalah 0,5 ya, karena sudah belajar ke desimal sama. Jadi 1/5 ini adalah 0,5 ya. Jadi pecahan 0,5 dibulatkan ke bilangan caca di atasnya. Sama ya. Nah, sebenarnya ada juga cara yang lebih mudah, pilih saja. Ada berbagai cara untuk menentukan pembulatan pecahan ke bilangan caca terdekat. Misalkan Ibu kasih contoh. Nah, di sini ya ada contoh pembulatan pecahan ke bilangan caca terdekat. Ibu kasih contoh ya. Di sini ada angka 2/3 ya. 2/3 dibulatkan menjadi 1. Nah, perhatikan kalau pembilang mendekati 0 nih pembilang. Ya, pembilangnya 2, penyebutnya 3. Kalau pembilang mendekati 0, maka pecahan menjadi 0. Kalau pembilangnya mendekati penyebut, ya, misalkan 2, kalau mendekati 3, maka pecahan dibulatkan menjadi 1. Misalkan begini ya. Karena 2 ya, pembilangnya 2 mendekati 3, maka dibulatkan menjadi 1. Perhatikan ya. Nah, karena 2 lebih mendekati 2 mendekati ke 3, dibulatkan menjadi 1. Ya. Nah, seperti ini juga nomor 2. Nanti Ibu sebenarnya ada trik satu lagi untuk mempermudah untuk menentukan pembulatan pecahan ke bilangan caca terdekat. Kemudian 7/8 dibulatkan menjadi 1 ya. Kenapa 7/8 dibulatkan menjadi 1? Karena 7 lebih mendekati 8. Jadi dibulatkan menjadi 1. Kalau misalkan ini 1/5 dibulatkan menjadi 0 ya, karena 1 lebih mendekati 0. Ya, jadi 1/5 dibulatkan menjadi 0. Ya, 1/8 dibulatkan menjadi 0 karena 1 lebih mendekati ke angka 0. Ini juga sama, perhatikan 1/8 dibulatkan menjadi 2. Ya. Kenapa? Karena ini tetap 0, 1/8-nya ini karena 1 mendekati 0, jadi ini dianggap tidak ada, ini dianggap 0. Jadi tetap 2. Dan ini 3, 10/11 dibulatkan menjadi 4. Kenapa dibulatkan menjadi 4? Karena 10/11-nya ini 10 lebih mendekati 11. Ya, artinya ini dianggap 1. Jadi dibulatkan ke 4. Nah, itu cara. Ada lagi satu cara. Caranya itu untuk menentukan ke pembulatan pecahan ini ada nilai pembilangnya apakah sama atau lebih besar atau lebih kecil dari setengah dari penyebutnya. Ibu kasih 1 ya, karena Ibu kasih 1, misalkan begini. 3 ini adalah setengah dari 3 adalah 1,5. 1,5 ini, nah 1,5 ini kan kurang dari 2. Nah, menjadi dibulatkan menjadi 1. Begitu ya. Ada juga nih 1/5, misalkan Ibu langsung memberi contoh yang ini karena ini 0 ya. 1/5, setengah dari 5 adalah 2,5. 2,5 ini adalah kurang atau lebih dari 1-nya. Jadi dibulatkan ke 0. Begitulah, boleh cara pilih yang menurut anak-anak mudah ya. Mudah ya, dicoba-coba dengan soal-soal ya. Alhamdulillah, materi untuk hari ini sudah selesai. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Praise be Allah, the Lord of the world. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.